Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Dulu memulai pembelajaran, kita mulainya dengan berdoa. Tolong Rahmat pimpin doa. Kami Rahmat pimpin doa. Teman-teman sebelum pembelajaran mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pak Sekretaris. Berapa orang yang tidak hadir sekretaris kali ini? Oke, 3 orang. Siapa-siapa yang tidak hadir? Gambar apa? Gambar pemilihan pemilihan umum. Oke. Pernahkah kalian ke tempat ini? Pernah? Apa namanya? Pak? Pemungutan suara atau TPS? Nah, semua sudah pernah kan? Sudah pernah ke sana dan minimal sudah pernah lihat. Nah, sekarang ini gambar yang kedua. Nah, ini adalah mural atau meme orang pemimpin atau calon wakil rakyat, ya, yang sedang apa ini? Ya, menyogo. Nah, menurut kalian, apakah ini sesuai tidak? Ya. Dengan yang berlaku di masyarakat? Tidak. Kalau kalian misalnya digambarkan sebagai seorang yang akan memberikan hak suara, prinsip kalian apakah memilih, ya, uang atau sesuai dengan hati nurani? Dengan hati nurani. Nah, dengan memilih hati nurani ini berarti kalian sudah apa? Sudah memberikan hak suara sebagai apa? Wujud dari apa? Kedaulatan rakyat. Oke, nah untuk karena itu pembelajaran kita hari ini mengenai bentuk dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Apa manfaatnya bagi kita mempelajari bentuk kedaulatan dan prinsip-prinsip itu? Ya, manfaat bagi kita apa? Supaya kita dapat mengerti kedaulatan negara kita dan bisa apa? Mengawasi kedaulatan negara kita. Oke, bagus, tepuk tangan dulu untuk Anda. Potensi dasar dan indikator pencapaiannya sama ya dengan pertemuan sebelumnya. Ya, tapi ini Pak Guru akan tampilkan tujuan pembelajaran mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan. Yang pertama, ya, menganalisis bentuk dan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini lebih lanjut kita mempelajarinya. Pak Guru akan bagi kelompok. Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan, ya, metodenya adalah metode diskusi. Ya, metode diskusi dengan model pembelajarannya itu problem basic learning, dan kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan apa? HP, ya, sebagai media belajar. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, ya, berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Paham kedaulatan negara kita itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, alinea yang berapa? Bagus ya, alinea yang keempat. Bunyinya apa sih? Bunyinya apa? Maka disitulah dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam
dasar. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, kita juga menganut teori kedaulatan hukum. Nah, prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang pertama, ini perhatikan ya. Yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk apa? Republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Ini sebabnya sudah tercantum tadi di pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Nah, amandemen undang-undang bahwasanya MPR itu merupakan lembaga tinggi negara. Setelah amandemen, dia punya kedudukan sudah sama. Untuk menjawab pertanyaannya lebih mengenai pembelajaran kita, ini Pak Guru akan membagikan LKPD. Jadi anak untuk pelajaran juga. Untuk belajar. Ini tulis nama kelompok. Cari jawabannya ya di internet atau juga di sumber yang lain. Saya di buku juga di buku. Lihat kalau memang ada jawabannya di buku. Silakan. Kelompok ini bagi nilai. Diaktifkan setiap kelompok cara memberikan pertanyaan, menanggapi, menyanggah kelompok lain. Karena masing-masing kelompok buat juga kesimpulannya. Setiap kelompok membuat kesimpulan. Sudah semua? Ya, sudah semua. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, sekarang ya setiap kelompok ya, diberikan kesempatan untuk merepresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mewakili untuk menyampaikan hasil dari diskusi kita. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Indonesia juga dipertegas dengan kedaulatan hukum. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti kekuasaan pemerintah. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kelompok lain perhatikan. Bahwa akan membacakan hasil diskusi kami. Kedaulatan rakyat, segala wakil negara bersandar di dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung tinggi hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Pertama, selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Indonesia juga dipertegas dengan kedaulatan hukum. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lanjut kelompok 4 ya. Kelompok lain perhatikan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi, konstitusional, dan berkewenangan. 4. Asas atau prinsip
hasil pembelajaran hari ini. Nah, refleksinya, apa manfaat kita mempelajari materi kedaulatan rakyat? Ya, yang pertama, kita bisa mengetahui apa? Bahwasanya bentuk kedaulatan kita itu kedaulatan apa? Kedaulatan rakyat. Tetapi juga kita menganut paham kedaulatan hukum. Kenapa kita memakai kedaulatan hukum? Karena kita berdasarkan dari semua kedaulatan itu, kita mengatur kedaulatan rakyat, kita juga menjunjung tinggi yang namanya kedaulatan hukum. Segala aspek kehidupan dari warga negara itu kita diatur oleh hukum. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Guru akan melaksanakan atau melakukan post test evaluasi, seperti kemarin. Evaluasinya dalam bentuk Google Form. Sebelumnya kumpul dulu LKPD-nya. Buka link yang sudah dibagikan. Waktunya 5 menit.